Saya akan mengajak Anda semua untuk bersikap anjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Terpujilah Guru Agung kita, Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni. Selamat sore, selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama hadir pada malam hari ini. Kita berbincang ya sedikit tentang tema yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah marilah berdoa. Nah, ini sebetulnya hal yang kelihatannya sederhana, ya, namun ternyata juga tidak, gitu ya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan istilah doa. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya akan mengulas, saya akan menciptakan ada satu percakapan ataupun ada satu ya perbincangan lah ya antara dua orang di mana kita sebut saja A dan B. A ini bilang sama B bahwa dia tuh sebetulnya sangat tertarik dengan Buddha Dharma untuk ajaran Buddha ya. Dan sekarang dia tuh juga sedang berusaha untuk mempelajarinya. Makin dia belajar, dia makin merasa menyukai gitu atau makin merasa adanya kecocokan. Namun ada satu hal yang katakanlah dari sejak awal ya sampai sekarang ini dia belajar yang selalu muncul dalam benaknya, mengganjal, katakanlah demikian. Si A ini mengatakan bagaimana berdoa di dalam agama Buddha. Ya, karena dia juga sudah mengenal tetangga kiri dan kanan, ya, di mana tetangga kita selalu atau kerap kali menyatakan mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa, dan sebagainya. Jadi dia ada satu pertanyaan yang tidak putus gitu ya, karena memang mungkin belum terjawab. Jadi dalam agama Buddha itu bagaimana? Apakah kita juga harus berdoa seperti tetangga kiri kanan? Dan kalau memang kita berdoa itu bagaimana? Dan kepada siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengganggu benak A sehingga dia berusaha mencoba mencari jawabannya. Ibu bapak serta saudara-saudara sekalian, cerita ini mungkin seperti ilustrasi saja. Ilustrasi dari kejadian yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Sampai saat ini banyak sekali umat yang ya itulah sama seperti A. Ya. Jadi dia nggak tahu nih sebetulnya saya agama Buddha nih berdoa nggak sih? Dan doa itu bagaimana sih? Ya. Nah, baiklah kita lihat sebentar arti kata dari doa. Ya, doa itu kita orang Indonesia mengenal kata itu dan kita coba cari di kamus KBBI. Ya, doa itu ternyata artinya adalah di situ tertulis permohonan, permohonan kepada Tuhan. Ya, nah permohonan ini apa saja yang dimaksud dengan permohonan? Permohonan ini adalah harapan, permintaan, dan pujian. Jadi sekali lagi saya ulang, doa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah permohonan kepada Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan permohonan itu sendiri apa? Oh, termasuk di dalamnya ternyata pujian,
harapan, dan permintaan. Kemudian saya cari lagi. Kan kita juga sering mendengar istilah sembahyang. Oh, saya mau sembahyang dulu, gitu ya. Saya mau melakukan sembahyang. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sembahyang itu apa? Ternyata artinya sama persis dengan doa. Ya, jadi satu permohonan yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan kita umat Buddha? Ya, di dalam apa yang kita pelajari atau sering didengar melalui ceramah dan sebagainya, memang dalam agama Buddha kita ini boleh dikatakan hampir tidak pernah mendengar istilah Tuhan, gitu ya. Jadi kalau doa menurut Kamus KBBI itu adalah permohonan kepada Tuhan, nah berarti kita sebagai umat Buddha memang tidak melakukan doa dengan definisi seperti itu. Ya. Karena bentuknya itu adalah permohonan kepada satu entitas yang dalam hal ini dalam kamus dikatakan sebagai Tuhan. Sedangkan kita sendiri dalam ajaran Buddha, Buddha boleh dikatakan tidak pernah menyebutkan kata itu. Ya. Dan Buddha selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, menghindari kejahatan, mensucikan hati dan pikiran. Beliau tidak pernah ada kata-kata beliau yang mengatakan, kamu berdoalah atau memohonlah kepada saya. Atau kamu memohonlah kalau kamu kesulitan, maka saya akan membantu, dan sebagainya. Ya. Jadi kita memang dalam ajaran Buddha tidak pernah dikenal untuk meminta atau memohon. Tidak pernah diajarkan hal seperti itu. Yang Buddha ajarkan apa? Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan, memperoleh keselamatan, memperoleh kesehatan, ya, tentu kita harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau kesehatan, ya kita jaga diri kita baik-baik, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan lagi yang paling utama adalah berpikir yang sehat. Ya, jadi otomatis kita akan memperoleh kesehatan. Kemudian juga kita menghindari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang merugikan makhluk lain, ya, yang kemudian bisa berakibat bahwa kita ini akan memperoleh masalah dengan kesehatan kita, misalnya. Kalau Anda ingin keselamatan, ingin kebahagiaan, banyaklah berbuat baik, banyaklah menolong, ya, meringankan penderitaan orang. Nah, pada saatnya ketika katakanlah kita mungkin terancam oleh sesuatu, keselamatan kita, ya. Nah, semua perbuatan baik yang kita lakukan itu, kalau kondisinya tepat, dia akan berbuah dan dia akan menjadi penolong kita pada saat itu. Jadi memang ya begitulah Buddha mengajarkan kita. Beliau tidak pernah untuk mengajarkan kita memohon atau meminta sesuatu, apalagi yang bersifat keduniawian. Lalu berarti suhu kita berbeda dong sama agama lain. Kalau agama semua sama, tentu mungkin cuma ada satu agama ya di dunia ini. Nah, memang agama-agama itu secara fakta ya memang berbeda. Dan kita juga tidak perlu membesar-besarkan perbedaan itu, atau juga sebaliknya kita mencari-cari persamaan-persamaan di antara agama. Agama Buddha ya seperti ini. Beliau mengajarkan, Buddha, guru junjungan kita mengajarkan kita seperti ini. Mengajarkan kita pola pikir, pola hidup, cara hidup seperti ini. Mungkin agama lain mengajarkan pola cara berpikir, cara hidup yang berbeda. Ya. Jadi kita sekali lagi tidak perlu menyamakan atau juga mencari perbedaan-perbedaan. Kalau kita mempelajari agama Buddha, ya kita
Jadi, oh kalau ini rasanya cocok untuk saya, laksanakan. Ya, kalau rasanya tidak cocok ya silahkan untuk mencari yang lebih cocok. Ya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, ada juga yang bertanya, tapi Suhu kalau kita tidak boleh memohon, tidak boleh meminta. Kalau kita kesulitan, saya tuh pengen curhat tuh sama siapa? Bolehkah kita curhat kepada Buddha, pada para bodhisattva? Oh, saya jawab boleh saja. Ya, kalau Anda punya altar atau punya image Buddha, bodhisattva, ataupun Anda tidak punya, Anda menghadap saja ke tembok. Pengen curhat, curhatlah. Anggap Buddha, bodhisattva hadir di hadapan kita. Saya kesal nih Buddha karena begini boleh saja, tidak ada yang larang, ya. Namun jangan kemudian di akhirnya kita bilang begini, misalnya katakanlah kita sedang sakit gitu ya, atau sedang mengalami kesulitan yang, jadi saya mohon Buddha, bodhisattva untuk agar kesulitan saya dapat segera hilang, agar penyakit saya dapat segera sembuh, misalnya, gitu ya. Nah itu sudah termasuk kategori yang kita kenal dalam istilah lain adalah sebagai doa, yaitu suatu permohonan kepada satu entitas, dalam hal ini kepada Buddha, kepada Bodhisattva. Jadi itu bukan ciri dari agama Buddha. Ya. Kalau kita curhat boleh saja tadi saya katakan. Kemudian mungkin di akhir curhat itu kita sudah puas menyatakan segala isi hati kita kepada Buddha, pada para bodhisattva, boleh saja kita menutup semoga terima kasih Buddha, para bodhisattva, saya telah mencurahkan isi hati saya merasa satu sedikit kelegaan misalnya. Semoga saya dapat memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Ya, tentu saja dengan cara yang sesuai dengan Dharma, misalnya. Itu boleh. Ya, boleh. Itu adalah satu harapan, satu aspirasi. Nah, jangan di akhir curhat kita bilang begini, Buddha, bodhisattva, tolong sembuhkan, misalnya anggota keluarga kita ada yang sakit dan sebagainya ya, kita tolong sembuhkan anak saya. Kalau anak saya sembuh, saya berjanji saya akan bervegetarian selama 10 tahun misalnya gitu ya. Jadi ada satu memohon kepada Buddha akan kesembuhan anak kita, dan kemudian kita menawarkan satu bayaran. Kalau Buddha bisa sembuhkan anak saya, maka saya akan vegetarian 10 tahun misalnya. Ya, jadi kita seperti sedang tawar-menawar. Tentu saja hal seperti ini tidak pernah ada. Ya, Buddha tidak pernah mengajarkan kita hal tersebut. Kalau ya itu tadi kita sedang sakit atau anggota keluarga kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Berobat. Ya, berobat. Kemudian kembangkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan begitu, semoga kondisi-kondisi ini menunjang. Ya. Kita juga dapat pengobatan yang tepat, kemudian kita juga melakukan banyak perbuatan baik, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, semua itu menjadi satu kondisi yang kemudian menyebabkan penyakit kita sembuh. Jadi bukan seperti tadi ya, biasanya mungkin kepada bodhisattva Avalokitesvara, Kuan Yin Pusa, anak saya sedang sakit, tolong Kuan Yin Pusa sembuhkan, kalau nanti sudah sembuh, saya akan menyumbang kepada wihara sekian banyak, saya akan menolong sekian banyak orang, saya akan tadi bervegetarian sekian lama atau seumur hidup dan sebagainya.
Jadi terjadi satu tawar-menawar. Kalau dalam bahasa sekarang kita bilang, ayo kamu kasih saya ini, saya kasih kamu ini. Seolah-olah seperti itu kan, dalam bahasa kalimat yang berbeda. Apa pantas kita bicara begitu kepada guru kita Buddha, para bodhisattva? Apa layak untuk kita tawar-menawar? Ya? Kemudian yaitu tadi, kamu kasih saya apa, saya akan kasih kamu apa. Tentu saja ini sama sekali bukan dari ajaran Buddha. Lalu suhu, saya dengar kalau orang-orang Tionghoa, ya, mereka yang juga beragama Buddha, mereka sering kok berdoa kepada Tuhan, ya, dalam tadi doa dalam pengertian KBBI, berdoa kepada Tuhan. Loh, saya katakan, kamu tahu persis? Iya. Halo, ya, suara saya cukup jelas atau masih kerasa-kerasa? Halo. Sudah jelas suhu, cuman agak jauh aja. Oh, agak jauh ya. Oke. Tadi pakai headset ini ya, nggak masalah. Oke. Jadi kita sampai, oh ya, tidak layak, ya, tidak sepantasnya bagi kita untuk tawar-menawar gitu ya dengan Buddha, dengan para bodhisattva. Buddha bisa kasih saya apa, saya akan kasih Buddha. Ya. Tentu saja apakah kita mau bervegetarian, apakah kita mau menolong orang sebanyak-banyaknya dan sebagainya, janji kita itu tidak ada untungnya gitu ya, dalam bahasa kita tidak ada untungnya bagi para Buddha. Ya. Kalaupun beliau menolong, beliau memberkahi, itu adalah semata-mata karena ulas asih beliau. Jadi bukan karena kita kemudian akan dalam tanda kutip membayar ya dengan hal-hal seperti tadi. Nah, kita sampai tadi kepada teman-teman kita yang orang Tionghoa katanya juga berdoa kepada Tian. Taunya dari mana? Oh, itu. Kalau sembahyang itu di depan pintu, menghadap ke langit luas ya, menghadap ke luar, gitu, di luar pintu, di luar rumah. Dan berdoa kepada Tian. Tian itu dalam bahasa Mandarin ya, kalau bahasa Indonesianya ya disebutnya Tuhan. Jadi orang Tionghoa itu mau berdoa kepada, mau baca parita dan sebagainya, biasanya juga suka sembahyang dulu ke depan pada Tian, ya, pada penguasa kehidupan ini. Lah itu bagaimana, Su? Kita patut ketahui bahwa kepercayaan orang Tionghoa itu kepada apa yang disebut Tian itu, ya, Tikong Tian, itu sudah ada ribuan tahun sebelum agama-agama muncul. Jadi sekitar 5.000-6.000 tahun yang lalu di Tiongkok sana sudah ada satu kepercayaan ya, tentang Tian, tentang adanya sesuatu atau apa juga tidak dijabarkan ya, tidak ada yang bisa dijabarkan, adanya sesuatu yang mengatur kehidupan kita ya, begitu. Jadi mereka sembahyang kepada Tian, mohon ya sama itu tadi, supaya anak saya sehat, keluarga saya ini bla bla bla, topi peng an, begitu ya, itu biasanya. Nah itu adalah kepercayaan orang Tionghoa ribuan tahun yang lalu, 2.600 tahun sebelum agama-agama itu muncul. Dan kita tahu agama Buddha adalah yang termasuk yang awal muncul ya. Jadi kepercayaan itu sudah ada. Sampai sekarang pun masih
laksanakan ya cara seperti itu. Nah, lalu bagaimana suhu saya orang Tionghoa dan saya sekarang beragama Buddha? Apakah saya tetap boleh bersembahyang kepada Tian, pasang dupa di depan pintu menghadap keluar? Boleh saja. Ya. Hanya ada sedikit penyesuaian. Tian itu dalam kepercayaan orang Tionghoa itu adalah penguasa ya yang memiliki yang mencipta dan sebagainya begitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti konsep Tuhan dalam agama-agama yang lain seperti itu ya. Jadi boleh saja sebagai seorang umat Buddha kita berdoa atau persembahan dupa kepada Tian, cuma ya ketika kita mempersembahkan dupa, ketika kita bersembahyang atau berdoa istilahnya ya, yang kita sampaikan itu adalah apa? Persembahan dupa dan kemudian pernyataan terima kasih kepada Tian, kepada langit. Ya, langit itu bahasa Mandarin, Tian itu kan langit diterjemahkan juga ya. Jadi pernyataan terima kasih kita kepada Tian, kepada langit dan bumi, kepada alam semesta. Jadi kita terjemahkan Tian itu sebagai alam semesta. Alam semesta ya sulit digambarkan. Seisi alam ini, galaksi-galaksi dan sebagainya itu alam, semua alam. Bumi juga alam, langit juga alam. Jadi kita gambarkan, saya berterima kasih kepada Tian, alam semesta yang telah memberi saya kehidupan. Ya kan? Adanya langit. Langit itu pun juga sesuatu yang sebenarnya bukan benda ya, langit itu kan space, angkasa. Jadi bumi misalnya kan, langit dan bumi, Tianti, biasanya bahasa Mandarin begitu. Saya berterima kasih kepada langit dan bumi yang telah memberikan saya kehidupan. Betul kan? Bumi yang telah memberikan kita kehidupan. Kita semua sarana keperluan hidup kita datang dari bumi ini. Jadi kita berterima kasih. Semoga saya dapat membalas jasa bumi, membalas jasa alam semesta ini, katakan. Dengan cara apa? Menghargai berkah, ya, menghargai semua yang telah diberikan oleh alam semesta kepada saya. Minimal saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan alam semesta, misalnya seperti itu. Ya. Jadi pengertian berdoa ya boleh saja memasang dupa, menghadap ke langit, keluar, ya. Tapi isi atau apa yang kita katakan itu disesuaikan dengan Buddha Dharma. Bukan lagi satu permintaan permohonan, Tian, semoga keluarga saya harmonis, semoga keluarga saya murah rezeki dan sebagainya sama. Bukan seperti itu. Ya, karena sekali lagi kembali kepada ajaran Buddha, Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta, memohon sesuatu kepada Buddha sendiri pun Buddha tidak pernah mengatakan itu. Nah, kemudian kalau kita pasang dupa kepada Buddha, altar, para bodhisattva, apa yang kita katakan? Orang banyak pasang dupa Buddha, bodhisattva, mohon supaya begini, semua mohon, semua minta, semua mohon ya. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha, ya kita membakar dupa, mempersembahkan dupa itu lambang wewangian, persembahan dupa yang harum kepada Buddha, pada para bodhisattva, pada para makhluk suci. Kemudian boleh kita katakan, semoga misalnya sinar kebijaksanaan Buddha,
senantiasa menerangi hidup saya. Ketika kita katakan itu bukan berarti kita ngarepin Buddha nih, cung gitu ya, kasih sinar seperti lampu. Nah, masuk ke sini kita kemudian jadi bijaksana. Bukan. Jadi itu semacam aspirasi, semacam juga pernyataan keinginan yang kuat atau tekad atau ikrar. Ya, semoga sinar kebijaksanaan Buddha, semoga welas asih kebijaksanaan Buddha, semoga sifat-sifat Buddha dapat saya teladani, dapat saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kepada para bodhisattva. Jadi tidak ada kita memohon atau meminta-minta. Nah, kalau doa yang kita sampaikan seperti itu, maka saya akan seperti judul pada malam hari ini, marilah berdoa. Saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melakukan banyak doa. Tidak lain adalah aspirasi kita. Aspirasi kita untuk meneladani sifat-sifat para Buddha, para bodhisattva. Kemudian bagaimana kan berdoa kepada Kuan Yin Pusat. Katanya beliau akan menolong kita kalau kita dalam kesulitan. Begitu dalam sutra dikatakan, Sutra Sadharma Pundarika bab 25. Bukankah itu berarti kita boleh memohon kalau kita dalam kesulitan, dalam masalah dan sebagainya? Betul sekali. Ya, betul sekali. Namun kita masuk lebih lanjut lagi. Siapakah Kuan Yin Pusat itu? Awal kita suara Bodhisattva. Beliau adalah perwujudan dari sifat-sifat Buddha, yaitu maha karuna. Karuna welas asih. Jadi ketika kita memohon kepada beliau, Kuan Yin Pusat, semoga saya terbebas dari bencana, misalnya, ada dalam saya kata. Yang ada dalam benak kita bukan sosok ya yang seperti kita lihat di altar ya, di gambar-gambar, tapi melainkan adalah satu kekuatan welas asih, kekuatan karuna, welas asih. Coba dalam sutra-sutra dikatakan, kalau kamu dalam bahaya, ya sebut nama Kuan Yin Pusat. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, Kuan Yin Pusat tadi itu kan welas asih. Jadi dalam keadaan bahaya, dalam keadaan katanya kita diserang orang, dijahat dan sebagainya, semoga kekuatan welas asih bisa menyelamatkan saya. Jadi bukan kita mengharapkan satu sosok yang seperti kita kenal dalam wihara ya, sosok yang digambarkan dengan berbagai macam rupang pratimanya. Bukan sosok itu datang kemudian menolong kita, namun adalah kekuatan dari welas asih. Kita sendiri mungkin belum memiliki welas asih seperti beliau. Tapi dengan permohonan seperti itu, berarti kita juga dengan sendirinya sudah bertekad agar diri kita ini mengembangkan welas asih sampai mudah-mudahan bisa seperti bodhisattva. Jadi sekali lagi boleh saja bermohon seperti itu, tapi jelas kita bermohon pada kekuatan cinta kasih. Kita bermohon kepada bodhisattva yang lain, Majusi bodhisattva dan sebagainya. Beliau adalah lambang dari kebijaksanaan. Semoga kekuatan kebijaksanaan dapat membawa saya kepada jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, jadi bukan mengharapkan satu sosok ataupun satu entitas itu untuk datang kemudian
kasih kita pertolongan, kasih kita kesembuhan, kasih kita keselamatan, kasih kita rezeki dan sebagainya. Wah, susah dong sungguh ya jadi umat Buddha. Buddha kan mengatakan, jadikan diri kita sebagai pulau perlindungan kita sendiri. Ya. Jadi kita memang mesti memahami seperti itu. Dan kalau tadi seperti saya katakan, kalau orang Tionghoa bersembahyang perhatian tikong, ya, kita mesti mengerti kenapa itu bisa terjadi. Dan kita sebagai umat Buddha bisa mengadopsi cara itu, tapi dengan pemikiran atau pandangan secara Buddhis, yaitu tadi pernyataan terima kasih, bukan sebaliknya yaitu memohon dan meminta, tapi pernyataan terima kasih bahwa alam semesta telah memberikan kita kehidupan. Ya, nah jadi sekali lagi dengan doa yang seperti itu yang tadi saya sampaikan, maka saya akan sangat menganjurkan Anda semua, kita semua, ya, untuk rajin-rajin berdoa. Untuk rajin-rajin mengembangkan tekad, menyampaikan aspirasi kita untuk meneladani sifat-sifat para Buddha, para Bodhisattva, untuk memiliki rasa terima kasih, rasa syukur, ya, kepada tadi yang besar adalah alam semesta, kepada mungkin leluhur, orang tua, dan kepada semua makhluk di dunia ini. Ya, karena kita semua satu sama lain terkait. Ya, tidak ada satu pribadi pun yang bisa berdiri sendiri. Kita semua ini berkait satu sama lain. Kita ini seperti mata rantai dari satu kalung. Kita semua ini memiliki peranan. Kita semua ini bisa memberi dan bisa menerima. Demikian juga dengan orang lain. Kita ini bisa berperan bagi orang lain, demikian juga orang lain bisa berperan bagi diri kita. Makanya satu mantra, ya, yang sangat luar biasa sekali bagi kita umat Buddha adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, itu adalah satu, ya, boleh dibilang mantra, boleh dibilang satu doa, satu apapun istilahnya, tidak menjadi masalah. Yang penting itu adalah satu aspirasi, satu pernyataan tekad kita untuk berusaha agar semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau kita inginkan semua makhluk hidup berbahagia, tentunya kita minimal kita tidak akan merugikan makhluk lain. Mungkin belum bisa membuat makhluk lain berbahagia, tapi kita bisa meminimalisir merugikan orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan mengenai berdoa. Jadi semoga jelas, ya, memang kalau dikatakan berbeda, ya memang berbeda. Tapi sekali lagi tidak perlu memperbesar perbedaan, tapi tidak perlu juga mempersama-samakan, mencari persamaan. Tetangga kita punya ember warna hijau, kok kita embernya warna biru, atau kita kok nggak punya ember misalnya, gitu kan? Kok kita pakainya wadah bekas cat atau apa dan sebagainya misalnya. Jadi nggak perlu kita juga harus memiliki yang seperti itu. Begitu juga tetangga tidak perlu sama seperti kita. Masing-masing punya kekhasan dan kekhususannya sendiri. Masing-masing ajaran tentu memiliki, ya, ciri-cirinya tersendiri. Ya. Sekali lagi sebagai umat Buddha, marilah kita juga, ya, kalau meluruskan apa yang mungkin kurang tepat, dan kita juga bisa memberitahu teman-teman kita yang lain, ya, kita bertindak atau bersikap melakukan hal-hal
sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan sebanyak mungkin ya. Tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini, tapi kita berusaha, selalu berusaha untuk lebih dekat lagi dengan ajaran Buddha, lebih memiliki lagi pandangan yang lebih benar lagi, yang lebih mendekati ajaran Buddha. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, saya kembalikan kepada Saudara Rudi. Terima kasih. Yeah. Dari Leo, Omitofo Suhu, saya kan sering mendengar doa makan di wihara. Wihara-wihara Mahayana dengan isi doanya Gong Yang Fo, Gong Yang Fa, Gong Yang Sen. Tentunya doa makan ini pasti untuk vegetarian. Nah, kalau misalkan kita lagi makan daging dan tidak sengaja menyebut doa tersebut, apa yang harus dilakukan? Kalau lagi nggak makan VJ, terus doanya telanjur seperti itu gitu ya. Betul, Su. Namanya juga nggak sengaja. Udah nggak marah kok. Itu kan apa ya? Ya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, ya. Ya. Berarti itu kurang ini aja, kurang mindful. Yep. Lebih sering latihan mindfulness-nya. Enggak ya, itu artinya itu tidak menjadi masalah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Su. Selamat malam, Namo Buddhaya, Suhu. Ini dari Saudara Alex. Jika kita berdoa untuk peringatan hari meninggal orang tua, lalu kita memberikan persembahan makanan favorit mereka ketika semasa hidupnya, apakah hal tersebut merupakan hal yang benar dalam berdoa? Terima kasih, Suhu. Jadi ketika peringatan meninggal orang tua mempersembahkan makanan kesukaannya gitu ya, atau enggak disebut kesukaannya, mempersembahkan makanan saja ya? Mempersembahkan makanan kesukaan dari orang tua yang meninggal. Boleh-boleh saja, tidak menyalahi apa-apa ya. Kan ketika kita persembahkan makanan kesukaannya itu, berarti kan kita sedang mengingat gitu kan, sedang aduh mama suka sekali nih makan ini. Jadi pada saat kita berpikir begitu, kita sedang berpikir tentang kebahagiaan yang mama rasakan kalau waktu hidupnya itu makan gitu ya. Jadi semacam apa ya? Semacam ingatan lah, dan kemudian juga rasa mengulang kebahagiaan, mama senang nih makan ini, berarti kan bahagia waktu makan. Nah, kalau dipersembahkan ini juga saya ingat mama tuh sangat bahagia makan ini. Jadi pada saat kita mempersembahkan itu, yang kita ingat adalah kebahagiaan mama. Itu kan satu pikiran yang sangat baik sekali, ya, sangat positif sekali. Gitu. Berpikir tentang kebahagiaan orang lain atau yang sudah meninggal dan sebagainya itu nggak menjadi persoalan. Ya. Tapi pikiran yang saat itu muncul adalah kita berpikir tentang kebahagiaan mama, ya, dengan adanya makan kesukaan. Oke, selanjutnya. So, kalau misalkan kedua orang tua sudah meninggal, terus kangen nih, Suhu. Apa sih yang doa yang sebaiknya dibacakan oleh kita gitu? Ya, sebetulnya nggak kangen juga mesti berdoa buat orang tua yang sudah nggak ada ya. Itu kan dalam Sigala Wada Sutta kan itu salah satu kewajiban sebagai seorang anak untuk melakukan pelimpahan jasa, melakukan upacara-upacara sesuai tradisi keluarga misalnya ya. Nah itu memang satu kewajiban seorang anak. Jadi kangen nggak kangen, kita ya setiap hari kalau bisa, kan sebagai umat Buddha mungkin tiap hari pagi dan sore, atau pagi atau sore ada chanting, ya, ada baca parita.
Nah, setiap kali selesai itu kita limpahkan jasanya untuk orang tua yang sudah tidak ada, dan kepada leluhur atau siapalah gitu yang ingin kita limpahkan. Nah, saat-saat khusus ketika kita tuh rasanya kangen sekali, kalau mau nangis ya nangis aja. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi setelah itu ya kembali ya kita, ya semoga mama atau papa gitu kan berada di alam yang berbahagia, gitu aja. Tapi waktu kita benar-benar kangen ya nggak apa-apa, ekspresikan saja rasa kangen kita dengan apa, misalnya ya menangis itu, atau kita ngelamun agak beberapa saat gitu ya, mengingat-ingat kejadian-kejadian ketika kita bersama orang tua, itu nggak apa-apa. Yang penting tidak berlarut-larut, ya, cuman ya sekali waktu tentunya kita sebagai ini ada rasa kehilangan. Walaupun kita mengerti ya, sesuatu itu tidak kekal, orang tua juga satu saat akan pergi, kita pun akan pergi, dan semua orang pun akan pergi. Tapi kan kita belum menjadi orang yang mencapai kesucian, ya masih ada perasaan-perasaan yang mengganggu gitu kan, nggak apa-apa ya, selama itu tidak berlarut-larut dan kita kemudian menyadari hal itu ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya baik secara lisan maupun tertulis? Kami tunggu. Ya, tidak ada yang ingin bertanya lagi, Suhu. Mungkin Ya. Bisa memberikan closing statement. Iya, baiklah. Baiklah. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, jadi sekali lagi bahwa memang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk memohon atau meminta kepada sesuatu sosok ataupun entitas di luar diri kita. Sebaliknya beliau selalu menyemangati kita untuk melakukan semua perbuatan baik sebanyak-banyaknya, menghindari perbuatan buruk sebanyak-banyaknya, dan melatih, membina diri kita, ya, membina diri agar kita mencapai kesucian, agar kita mencapai kebijaksanaan yang tinggi. Dan kemudian sebagai umat Buddha, walaupun kita tidak anti terhadap tradisi-tradisi dari berbagai latar belakang, sebaliknya Buddha itu sangat toleran sekali, ya. Namun jangan sampai kita juga kemudian menjadi rancu ya dengan tradisi tersebut. Kita tetap menggunakan ajaran Buddha dalam melaksanakan tradisi-tradisi atau kepercayaan-kepercayaan yang memang sudah ada selama ini, turun-temurun dan sebagainya. Jadi kembali lagi, tetap Buddha Dharma yang menjadi pedoman kita, dimanapun kita berada, di dalam situasi lingkungan apapun kita. Nah, itu saya rasa closingnya itu, Rudy ya. Kita sikap anjali. Saya akan membacakan mantra kebahagiaan. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhiswaha. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini khususnya, dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan selama ini, Anda semua dapat memperoleh berkah kebijaksanaan, berkah kesehatan, kesejahteraan lahir dan batin, panjang usia, kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan. Semoga kita semua sebagai siswa Buddha dapat terus memiliki tekad dan usaha yang keras untuk mempelajari Dharma, memahaminya dengan baik, dan lebih penting lagi melaksanakannya dalam kehidupan kita, hingga tercapainya kebahagiaan sejati. Marilah kita limpahkan juga jasa pada malam hari ini kepada orang tua, kepada keluarga, kepada para leluhur,
dan semua makhluk. Semoga semuanya dapat memperoleh manfaat dari kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini. Pada sata bawantus kita ta, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Demikianlah sesi Dhamma di sana pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Bhikta Masuka dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Bhiksuni Badraloka atas waktu dan kesempatan dalam membabarkan Dhamma pada malam hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Yang Mulia Bhiksuni Badraloka. Jika Bhiksuni Badraloka ingin meninggalkan ruangan, kami persilahkan. Ya, baik. Saya pamit ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita bersama-sama bersikap anjali kepada Suhu. Namo Buddhaya.